Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum dengan topik resonansi gelombang bunyi yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Aulia Putri dengan NIM 23033055 dan rekan saya dengan saya Ananda Putri Salsabila dengan NIM 23033050. Dengan saya Cintia Anggraini dengan NIM 23033053. Saya Liza Chania dengan NIM 23033062. Dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat SPD MSI dengan asisten dosen Kak Nawiyah dan Kak Reza Anggraini. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu 1. Memahami terjadinya resonansi gelombang bunyi. Yang kedua, menentukan besarnya laju rambat gelombang bunyi di udara. Peristiwa resonansi gelombang bunyi merupakan salah satu fenomena menarik yang timbul dari hasil superposisi beberapa gelombang. Superposisi yakni penjumlahan simpangan dari dua atau lebih gelombang. Apabila superposisi terjadi antara gelombang datang dan gelombang pantul, maka akan terbentuk gelombang berdiri atau stasioner. Bila frekuensi kedua gelombang sama atau mendekati frekuensi alamiahnya, maka akan menimbulkan resonansi. Saat resonansi, amplitude gelombang hasil superposisi memiliki nilai maksimum. Gelombang bunyi yang merampak dalam tabung atau kolom udara akan terjadi superposisi antara gelombang datang dan gelombang yang dipantulkan oleh dasar tabung. Resonansi terjadi jika panjang tabung udara merupakan kelipatan dari seperempat panjang gelombang atau seperempat lambda dari gelombang yang bersuperposisi. Yang pertama garpu tala, kedua pemukul garpu tala, ketiga mistar, 4 tabung resonansi, kelima aplikasi frekuensi sound generator. Yang pertama, mengukur diameter tabung resonansi. Selanjutnya, mengusahakan mula-mula permukaan air dalam tabung cukup tinggi dekat dengan ujung dari tabung. Mengambil garpu tala yang telah diketahui frekuensinya, dan mengambil pemukul garpu tala. Selanjutnya, menggetarkan garpu tala dengan frekuensi 512 Hz dan mendengarkan bunyi yang sangat keras, saat tersebut dikatakan resonansi. Selanjutnya, menggetarkan garpu tala dengan frekuensi 426 Hz dan mendengarkan bunyi yang sangat keras. Percobaan selanjutnya menggunakan aplikasi frekuensi sound generator dengan frekuensi 500 Hz dan mendengarkan bunyi yang sangat keras, saat tersebut dikatakan resonansi. Percobaan selanjutnya menggunakan aplikasi frekuensi sound generator dengan frekuensi 300 Hz dan mendengarkan bunyi yang sangat keras. Dan yang terakhir, mencatatkan hasil pengamatan ke dalam tabel data pada jurnal data. Sebelum kita mencari VU-nya, terlebih dahulu kita mencari VH, di mana 331 dikali akar dari 1 ditambah T per 273. Terus 331 dikali akar 1 ditambah T-nya tadi 26 derajat Celcius per 273, dan ditempatkan hasil VH-nya yaitu 346,22 meter per sekon. Dan untuk mencari E-nya sama dengan 0,6 kali R, yaitu 0,6 dikali 0,0175 meter.
dan dapatkan hasilnya 0,0105 meter. Selanjutnya untuk tabel pertama, diketahui suhu ruangannya 26 derajat Celcius, frekuensi garpu talanya 300 Hz untuk tabel 1 sampai 5, dan pH-nya tadi didapatkan 346,22 meter per sekon. Data pertama, N-nya sama dengan 0. Pertama kita cari VU-nya, di mana rumusnya L ditambah E dikali 4V per 2N tambah 1. Selanjutnya kita masukkan data yang telah kita dapatkan tadi dan mendapatkan nilai VU-nya yaitu 324,6 meter per sekon. Setelah mendapatkan VU-nya, kita akan mencari L-nya, di mana rumusnya 2R ditambah 1 dikali VU per 4F dikurang E, dan kita masukkan datanya dan mendapatkan hasil 0,26 meter. Selanjutnya kita akan mencari persen KSR-nya. Nilai mutlak dari VH dikurang VU per VH dikali 100%, dan kita masukkan data tadi dan mendapatkan nilai KSR-nya yaitu 6,2%. Untuk data 2-5, kita mengolah datanya sama seperti data yang pertama, akan tetapi kita memperhatikan N keberapa pada data tersebut. Selanjutnya untuk data yang ke-6 diketahui T-nya 26 derajat Celcius, frekuensinya kita menggunakan 500 Hz dan pH-nya didapatkan tadi 346,22 meter per sekon. Data 6 diketahui N-nya sama dengan 0, maka kita mencari VU-nya dengan rumus L ditambah E dikali 4F per 2N ditambah 1. Lalu kita memasukkan data yang telah kita dapatkan tadi dan mendapatkan hasil 341 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari L, yaitu di mana 2N ditambah 1 VU per 4F dikurang E, dan kita memasukkan data tersebut dan mendapatkan hasil 0,16 meter. Selanjutnya untuk nilai KSR-nya didapatkan dari nilai mutlak VH dikurang VU per VH dikali 100%, dan kita masukkan data yang tadi dan mendapatkan KSR-nya sebesar 1,5%. Untuk data 7-10, pengolahan datanya sama seperti data 6 tadi, namun kita memperhatikan N-nya keberapa di setiap data-data tersebut. Selanjutnya tabel kedua, garpu tala yang frekuensinya belum diketahui. Yang diketahui suhunya 26 derajat Celcius. Untuk garpu tala pertama, Fu sama dengan 426,6 Hz dan VH sama dengan 346,22 meter per sekon. Untuk data yang pertama, N-nya sama dengan 0. Untuk mencari FH dengan menggunakan rumus yaitu L sama dengan 2N ditambah 1 dikali V per 4 FH. Dan kita memasukkan data yang telah diketahui, lalu mendapatkan nilai FH-nya sebesar 455,55 Hz. Selanjutnya untuk persen KSR-nya didapatkan dari nilai mutlak FH dikurang FU per FA dikali 100%, dan didapatkan persen KSR-nya yaitu 6,3%. Untuk data yang kedua sampai yang kelima, pengolahan datanya sama seperti data yang pertama tadi, tetapi kita memperhatikan N keberapa di setiap datanya. Selanjutnya untuk garpu tala yang kedua diketahui FU-nya yaitu 512 Hz dan pH-nya sama dengan 346,22 meter per sekon. Untuk data yang pertama diketahui N-nya sama dengan 0. Untuk mencari FH digunakan rumus L sama dengan 2N ditambah 1 dikali V per 4FH, dan didapatkan FH-nya sebesar 509,14 Hz. Selanjutnya untuk nilai persen KSR didapatkan dari nilai mutlak FA dikurang FU per FH dikali 100%, dan didapatkan nilai persen KSR-nya yaitu 1,7%.
Selanjutnya untuk data yang kedua sampai yang kelima sama dengan cara pengolahan data yang pertama. Namun kita harus memperhatikan n keberapanya di setiap data-data tersebut. Pada praktikum kali ini membahas resonansi gelombang bunyi. Pada praktikum ini bertujuan untuk memahami terjadinya resonansi gelombang bunyi dan menentukan besarnya laju rambat gelombang bunyi di udara. Pada praktikum ini kita melakukan percobaan terhadap air yang terdapat pada sebuah resonansi atau tabung yang terbuka maupun tabung yang tertutup, dan juga membutuhkan graputala yang telah diketahui frekuensinya dan pemukul graputala. Pada resonansi terjadi ketika sebuah sistem terpengaruh oleh suatu frekuensi tertentu yang dapat membangkitkan getaran dengan amplitudo yang besar. Pada tabung praktikum kali ini, kami menggunakan tabung terbuka. Frekuensi resonansi yang tinggi berhubungan dengan panjang kolom udara saat resonansi. Pada tabel pertama, untuk graputala yang diketahui frekuensinya dengan nilai frekuensi sebesar 300 Hz dan 500 Hz, kita menggunakan aplikasi sound generator pada smartphone. Cara percobaan dilakukan dengan mendekatkan smartphone pada tabung resonansi yang memiliki diameter 3,5 cm. Kemudian mendengarkan kapan suara dari smartphone terdengar lebih keras dari sebelumnya, atau memiliki suara atau bunyi yang berbeda dan saat itulah dikatakan resonansi. Pada percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Percobaan dengan suhu ruang 26 derajat Celcius didapatkan pada saat resonansi 0. Pada percobaan pertama didapatkan panjang kolom udara resonansi 26 cm dengan resonansi ke 0. Pada percobaan kedua dengan resonansi ke-1 panjang kolom udara 8 cm. Pada percobaan ketiga dengan resonansi ke-0 didapatkan panjang kolom udara resonansi 27 cm. Pada percobaan keempat dengan resonansi ke-1 maka panjang kolom udaranya 84 cm. Pada percobaan kelima pada resonansi ke-0 dengan panjang kolom udara resonansi 26 cm. Percobaan selanjutnya dengan menggunakan graputala dengan frekuensi 500 Hz. Maka pada percobaan ke-6 dengan resonansi ke-0 didapat panjang kolom udara 16 cm. Pada percobaan ke-7 dengan resonansi ke-1 maka panjang kolom udara yang didapat 48 cm. Pada percobaan ke-8 dengan resonansi ke-0 maka panjang kolom udara didapatkan 17 cm. Pada percobaan ke-9 dengan resonansi ke-1 panjang kolom udara 48 cm. Pada percobaan terakhir dengan frekuensi graputala yang diketahui yaitu percobaan ke-10 dengan frekuensi ke-0 maka panjang kolom udara didapatkan 15 cm. Pada percobaan kali ini kami mendapatkan faktor yang mempengaruhi percobaan ini melakukan kesalahan diantaranya karena kurang telitinya dalam mendengar gelombang bunyi saat resonansi dan kesalahan dalam pengukuran panjang kolom udara saat resonansi. Pada tabel kedua, untuk graputala 1 melakukan percobaan dengan memukulkan graputala dengan frekuensi 426,6 Hz dengan menggunakan pemukul graputala. Selanjutnya mendekatkan graputala yang telah dipukul tersebut ke tabung resonansi yang memiliki diameter 3,5 cm. Kemudian mendengarkan kapan suara terdengar lebih keras dari sebelumnya, atau memiliki suara atau bunyi yang berbeda dan saat itulah dikatakan resonansi. Pada percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali percobaan, di mana pada percobaan pertama pada resonansi ke-0 didapatkan panjang kolom udara 19 cm. Pada percobaan kedua dengan resonansi ke-1 panjang kolom udara yang didapatkan 58 cm. Pada percobaan ketiga dengan resonansi ke-0 maka panjang kolom udara 18 cm. Pada percobaan keempat dengan resonansi ke-1 dan panjang kolom udara 55 cm. Pada percobaan terakhir dengan graputala 1 didapatkan resonansi ke-0 maka panjang kolom udara yang didapatkan 19 cm. Pada tabel 3 untuk graputala 2 dengan frekuensi 512 Hz dengan melakukan percobaan dengan memukulkan graputala dengan frekuensi 512 Hz dengan menggunakan pemukul graputala. Selanjutnya mendekatkan graputala yang telah dipukul tersebut ke tabung resonansi yang memiliki diameter 3,5 cm. Kemudian mendengarkan kapan suara terdengar lebih keras dari sebelumnya, atau memiliki suara atau bunyi yang berbeda dan saat itulah dikatakan resonansi. Pada percobaan pertama dengan resonansi ke-0 maka panjang kolom udara yang dihasilkan 17 cm. Pada percobaan kedua dengan resonansi ke-1 mendapatkan panjang kolom udara 50 cm. Pada percobaan ketiga dengan resonansi ke-0 maka panjang kolom udaranya 15 cm. Dan pada percobaan keempat dengan resonansi ke-1 dengan panjang kolom udara 52 cm. Pada percobaan terakhir dengan resonansi 0 panjang kolom udara yang didapatkan 15 cm.
Memahami terjadinya resonansi gelombang bunyi dapat dilihat dengan cara ketika gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu yang membuat getaran pada benda atau sistem yang memiliki frekuensi alami yang sama atau sekitarnya. Hal ini terjadi karena energi dari gelombang bunyi dapat secara efisien diteruskan ke benda atau sistem pada frekuensi resonansi, sehingga menghasilkan amplitudo yang lebih besar pada getaran. Menentukan laju rambat gelombang bunyi di udara tergantung pada suhu dan tekanan udara di sekitarnya. Semakin tinggi suhu udara, semakin cepat pula laju rambat bunyi. Sedangkan semakin tinggi tekanan udara, semakin lambat laju bunyi. Selain itu, jenis medium atau bahan yang dilalui gelombang bunyi juga mempengaruhi laju rambat bunyi. Sekianlah praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.